Astagfirullah. Kameranya disiapkan. Ya mas, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Gan. Ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan terhadap Ibu. Di kampung berkenan, berilah saya sedikit waktu. Silahkan pilih raga agar komunikasinya mudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kau ucapkan, ada sesuatu hal yang ingin kau bicarakan terhadap saya. Memangnya ada keperluan apa sehingga dirimu itu ingin berbicara terhadap saya? Apakah kau mau memesan sebuah senjata atau sebuah pusaka yang ingin kau pesan dari saya? Apakah Empu sedang tidak ada kerjaan? Jujur saja, dalam waktu dekat ini saya sedang dikejar waktu untuk menyelesaikan pesanan yang sudah saya pesan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ganang. Ini adalah para teman-teman saya. Salam kenal. Saya mendapatkan informasi mengenai keberadaan Empu dari salah satu makhluk. Saya akan sedikit berbicara terhadap Empu. Jadi seperti ini, Empu. Pesanan 1000 senjata dari Rangsang Jolang, apakah benar dipesan melalui Empu? Siapa tadi yang kau sebutkan? Rangsang Jolang. Rangsang Jolang. Iya, benar sekali. Beliau datang menemui saya dan meminta saya untuk membuatkan 1000 senjata. Dan dalam waktu dekat ini saya harus menyelesaikan pesanan itu. Kemarin dia menghampiri saya, menanyakan bagaimana dengan pesanannya. Namun saya belum sempat untuk mengerjakan pesanan itu. Tapi untuk saat ini, alhamdulillahnya, saya sudah berhasil menyelesaikan sepertiga dari keinginan yang dia minta. Apakah kalian ini adalah utusan dari Rangsang Jolang? Jadi seperti ini. Sebelumnya ya saya minta maaf sebesar-besarnya. Siapa tahu Empu mau mengikuti saran dari saya. Sebenarnya pesanan 1000 senjata milik Rangsang Jolang itu digunakan untuk menyerang kita. Saya yang diwakilkan dari bangsa manusia, salah satu yang diutus untuk menemui Empu agar menghentikan pekerjaan itu. Karena seperti ini, Empu, Rangsang Jolang memesan senjata itu terhadap Empu, tentunya dengan tujuan untuk menghambat atau untuk menyerang rombongan kami yang bertujuan itu baik dan benar.
permasalahan saya dengan Rangsang Solang sebenarnya itu, saya tidak ingin lagi Rangsang Solang itu menyeberangi batas mengganggu kemaslahatan umat, di mana Rangsang Solang membuat pesugihan dan memanfaatkan para manusia-manusia yang lemah imannya agar menjadi pengikut dari Rangsang Solang. Dari kejadian itu, kami salah satu yang ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Rangsang Solang. Jadi, saya rasa Empu adalah seumat dengan saya, semuslim, seislam. Saya rasa seharusnya Empu berada di jalan saya untuk menegakkan kebenaran itu. Jujur saja, mendengar apa yang kalian ucapkan, saya terkagum-kagum. Karena di zaman seperti ini, masih ada manusia seperti dirimu ini yang berjuang untuk membela keagamaannya. Lalu, sebenarnya apa tujuannya? Dirimu itu menghampiri saya. Apakah dirimu meminta untuk saya menghentikan pekerjaan ini? Tentunya, Bu. Bagaimana manusia? Saya hanyalah makhluk yang bekerja membuat sebuah senjata, dan saya harus menjalankan tanggung jawab dan menjalankan kepercayaan yang diberikan makhluk lain terhadap saya. Jujur saja, setiap makhluk yang datang menghampiri saya, setiap makhluk yang datang memesan sebuah senjata ataupun pusaka terhadap saya itu tidak tahu mereka semua akan menggunakan pusaka itu atau senjata itu untuk apa. Karena di sini konsepnya, saya hanya bertugas atau bekerja membuat senjata itu. Jadi, menurut saya, yang dilakukan saya ini tidaklah salah ataupun tidaklah melenceng sedikit pun dari ajaran saya. Jika senjata itu nantinya digunakan di jalan yang salah atau di jalan kejahatan, maka yang patut disalahkan adalah yang menggunakannya. Seperti ini, Bu. Apakah yang memfasilitasi atau yang membuat senjata itu, sehingga senjata itu ada lalu digunakan untuk kejahatan, apakah tidak juga salah? Seperti ini, kau tentunya mengetahui jika pisau kau gunakan sebagaimana mestinya, apakah itu bermanfaat? Seperti ini, Bu. Saya tahu siapapun yang membuat pisau, ya, itu akan digunakan untuk yang bermanfaat. Akan tetapi ketika sang pembuat pisau, jika dikatakan pisau ini digunakan untuk membunuh, saya yakin tuang pisau akan menghentikan, Bu. Karena dia tahu di sini. Begitu juga dengan Empu. Empu mungkin saja akan membuat senjata itu. Empu tidak mau tahu mau digunakan untuk apa. Tapi kan di sini Empu sudah mengetahui bahwasanya pusaka yang Empu buat akan digunakan untuk menghalangi kemaslahatan, Bu. Jadi, ayo Lampu, kita berjalan bareng-bareng. Tolonglah kita saling. Terima kasih banyak. Dirimu sudah mengingatkan saya. Akan tetapi di sini, sebuah tanggung jawab, sebuah kepercayaan yang sudah saya terima, yang sudah diberikan kepada saya. Apakah saya ini berhak untuk melanggar sebuah tanggung jawab itu?
Apakah saya harus melanggar kepercayaan pelanggan saya itu? Karena di sini saya sudah menerima bayaran itu untuk membuat sebuah senjata. Sedangkan setahu saya, senjata yang dia gunakan, dia berasal dari kerajaan. Tentunya dia digunakan untuk menjaga atau membela kerajaannya. Tapi kan malam ini Empu sudah tahu ya. Saya sih tidak mengajarkan agar Empu itu amanah. Tidak amanah ya. Sekuat apapun Empu mendirikan sebuah amanah dan tanggung jawab, itu akan terasa indah jika tanggung jawab itu benar, Empu. Jika itu sudah tahu-tahu tanggung jawab Empu untuk membahayakan, kenapa Empu tetap mempertanggungjawabkan itu saja? Lepaskanlah, Empu. Saya tahu, manusia. Jika memang kau memberitahu sebelum Rangsang Jolang datang dan memesan senjata itu terhadap saya, mungkin itu dengan mudahnya saya akan menolaknya. Akan tetapi dia, Rangsang Jolang, lebih dahulu mendatangi saya dan memesankan senjata itu. Dan saya pun sudah mempersetujui apa yang dia inginkan. Seberapa banyak pesanan yang dia inginkan, manusia. Jadi, saya sudah menerima bayaran itu. Dan saya pun sudah menggunakan bayaran itu untuk membeli sebuah peralatan yang diperlukan untuk membuat senjata. Bagaimana saya menghentikan atau memberhentikan kesepakatan yang sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dari pihak saya dan dari pihak Rangsang Jolang? Seperti ini saja, Empu. Modal yang telah diberikan untuk membuat pusaka itu, kami akan usahakan dikembalikan saja atau bagaimana? Saya tahu maksud dan niat kalian itu sangat baik. Akan tetapi, jika saya menerima hal ini atau menerima tawaran, di sini saya tidak bisa bertanggung jawab atas pilihan, atas jalan yang sudah saya terima atau sudah saya jalani. Lagi pula, janji saya sebelum saya menjadi empu, saya akan menjalankan atau menyelesaikan tugas saya, menyelesaikan pesanan saya sesuai dengan perjanjian yang telah diberikan sejak awal. Jika saya gagal menyelesaikan itu, saya akan berhenti menjadi empu selama-lamanya. Saya rasa Empu adalah makhluk yang mulia. Saya rasa Empu adalah makhluk yang bijak. Sudah tidak diragukan lagi. Tapi kenapa Empu kalah dengan seekor semut? Dia berusaha keras membawa air walaupun dia sadar seberapa air yang dia bawa ketika untuk memadamkan api yang membakar di tubuhnya seseorang. Sedangkan ketika semut itu ditanyakan, kamu tidak ada gunanya, tapi semut itu berjawab, setidaknya saya berada di jalan yang benar. Apa kamu tidak berpikir seperti itu? Saya pun mengetahui cerita itu. Cerita semut yang membawa setetes air untuk memadamkan napi yang ingin dibakar. Saya mengetahui itu, maka dari itu, sebisa mungkin saya mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya jalani selama ini. Jika janji saya terhadap Tuhan itu diingkari, dan hanya dalam satu malam ini, berarti saya pun harus mempertanggungjawabkan semuanya. Karena dahulu saya berdoa terhadap Tuhan. Jika saya dapat hidup dengan usaha saya menjadi empu atau pembuat senjata ataupun pusaka, maka saya harus bisa menjalankan kewajiban saya untuk menyelesaikan semua pesanan itu. Dan seberusaha mungkin sekuat saya
saya harus menyelesaikannya. Jika saya gagal sekali saja menyelesaikan pesanan itu, saya akan berhenti dengan sendiri. Jika mungkin ini saya gagal untuk menyelesaikan pesanan dari Rang Sanjola yang memberikan waktu 2 hari lagi, saya akan berhenti menjadi empu dan menyerahkan hanya yang mampu saya buat saja. Itulah janji saya. Janji bisa ditegakkan, janji bisa dijawab, tapi lihat dulu janjinya itu seperti apa. Janji yang memang begitu baik apa janji yang banyak mudaratnya. Kalau memang janji itu banyak mudaratnya, nggak apa-apa ditinggal. Saya rasa, menurut saya pribadi, janji saya terhadap Tuhan ini adalah janji yang sangat baik, yaitu saya menepati janji-janji saya terhadap pelanggan atau mereka yang sudah mempercayai saya, mengamanati saya untuk membuatkan mereka itu sebuah senjata. Dan saya sudah menjalankan ini berpuluh-puluh tahun dari zamannya saya itu lontang-lantung tidak mendapatkan sebutir nasi untuk saya makan. Kenapa takut dengan itu, Bu? Janin saja yang di dalam Saya perut. tahu, manusia. Kenapa harus takut, Bu? Saya tidak takut akan kelaparan, karena saya dulu sudah merasakan kelaparan yang sangat amat luar biasa. Akan tetapi berkat usaha dan berkat doa saya terhadap Tuhan, dan saya pun tidak mengingkari apa itu perintah Tuhan. Alhamdulillahnya Tuhan memberikan jalan melalui saya bekerja menjadi pembuat senjata ataupun pusaka ini. Maka dari itu saya tidak mau saya itu tidak mau mengkhianati doa saya sendiri terhadap Tuhan, yaitu mengingkari janji-janji saya terhadap Tuhan. Ya, jika memang Empu tidak mau, bagaimana kalau Empu ikut dengan saya saja? Saya akan tunjukkan sesuatu yang tentunya ini bermanfaat. Saya akan ikut dengan kalian. Akan tetapi saya harus menyelesaikan pesanan yang sudah dijanjikan ini terlebih dahulu. Sebentar, Bu. Itu bisa dikerjakan nanti. Tapi ini jauh lebih penting. Akan tetapi di sini batas waktu yang sudah ditentukan itu sangatlah mepet. Saya harus berusaha keras ataupun berusaha sebisa-bisa saya menyelesaikan sesuai dengan batas waktu yang saya tentukan. Walaupun nantinya di waktu yang sudah ditentukan saya itu gagal menyelesaikannya, saya akan berhenti dengan sendirinya untuk menjadi pembuat senjata ini. Jadi mohon maaf, saya harus menjalankan kewajiban saya terlebih dahulu, karena ini adalah salah satu janji saya terhadap Tuhan, dan saya tidak mau mengingkari janji saya terhadap Tuhan, karena selama ini Tuhan telah memberikan saya segalanya. Masa saya hanya menjalankan janji saya saja tidak mampu? Baiklah, Bu. Geser dari tempat itu. Tungguin, Mas. Cepat. Siapa itu? Mohon maaf manusia, saya tadi membisikimu karena ada utusan dari Rang Sanjola menuju ke tempatmu, ke tempat Empu. Saya takut sebelum kau pergi, dia sudah sampai di tempat itu. Maka dari itu, saya menyuruhmu untuk pergi dari tempat Empu.
Dan yang saya takutkan, Empu akan menceritakan kepada pihak dari Rasa Jolang tentang apa yang kau inginkan terhadap Empu tersebut. Tapi saya rasa karena Empu tersebut itu seiman denganmu, dia tidak akan cerita. Tapi alangkah baiknya kau pergi dari tempat itu. Terima kasih, kau sudah mengarahkan ke benar-benar. Tadi pun saya kaget, saya sampai berbisik oleh saya, makanya saya langsung cabut. Keluarkan, langsung saya pergi. Tapi kau tenang saja. Utusan dari Rasa Jolang datang ke tempat Empu hanya untuk menanyakan sudah berapa senjata yang dia buat, bukan mengetahui bahwa kau berada di sana. Baiklah. Hati-hati. Pihak dari Rasa Jolang sudah mulai bergerak. Salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita minggir dari sini. Oh, jadi ini cepet-cepet ini masalahnya ini. Saya kira apa masalahnya? Ini gimana, Jel? Gimana? Ini salah kalian. Ini salah kalian, kenapa tidak memperingati kami? Gimana maksudnya Pak Lurah? Warga saya semuanya mati. Tinggal ini. Pak Lurah gimana Pak Lurah? Saya tidak tahu. Kalau udah saya bilang apa Pak Lurah tadi, kenapa harus ngeyel? Gimana ya Pak Lurah? Harusnya kalian yang sudah tahu harusnya memaksa kami. Kamu kan sudah memaksa sampai berdebat dengan Pak Lurah tadi. Kenapa kamu tidak mencegahnya? Loh, sudah mencegah. Berapa warga yang kena virus itu? Hampir semuanya, tinggal sisa ini. Iya, semuanya. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Lurah? Berarti Harusnya kalian memaksa. Kalian mencegah dengan sekuat tenaga supaya kami tidak mengambil. ya yang tadi datanya terakhir itu nggak jadi dihalangin itu. Mereka terus naik ke atas. Kalian pergi, mereka langsung ke atas. Lah kamu Pak Lurah nggak ikut ke atas? Saya sudah lihat itu udah pada pingsan semua. Ya sekarang keadaannya gimana? Udah tahu lagi ini gimana Pak Lurah? Saya tidak tahu. Lurah gimana ini warganya nu? Kamu harus bertanggung jawab itu Pak Lurah. Saya niat hati untuk memakmurkan mereka. Tetapi kenapa jadi seperti ini? Terkecuali tadi saya nggak mengingatkan berulang kali. Tapi harusnya kamu yang tahu kejadian seperti ini. Kamu memaksa. Saya sudah memaksa kepada Pak Lurah, tolong warganya itu, malah dikira banjir duit. Sekarang warga saya sudah pada mati. Saya sebagai lurah memimpin apa? Masa memimpin anak seperti ini? Tinggal satu-satunya ini. Tinggal ini yang hidup. Siapa yang namanya ini? Sondel. Namanya Tondel. Pak Lurah. Asli apa namanya? Tanyakan saja, pusing. Ini Pak Lurah siapa namanya? Suhat. Seperti Pak Lurah Suhat. Ya. Tadi sebenarnya itu banyak kesempatan, tapi kenapa Pak Lurah lebih milih mendebatkan saya? Kami ini perkampungan kecil. Saya sebagai lurah merasa prihatin warga saya itu melarat semuanya. Tapi bukan. Sekalinya ada harta yang jatuh di sekitaran kampung kami. Apa salahnya kami yang mau mengambil untuk memakmurkan kami sendiri? Tapi buktinya apa? Ya harusnya kalian yang tahu akan kejadian seperti ini. Kalian harusnya memaksa supaya kami tidak mengambil. Minimal kalian tariklah seperti apa, atau jatuhkan kami seperti apalah. Kalian hanya ngomong. Mana ada yang percaya? Itu semuanya di atas itu emas. Yang ada ketika saya menarik, saya dipukulin. Saya saja menjauh dari para mayat-mayat yang dijatuh-jatuhkan di sini yang membawa harta itu. Saya mendekatnya bagaimana? Sedangkan saya membicarai siapa ini? Si Tondel saja, Tondel nggak percaya, malah dikira saya mau sirik. Gimana Pak Lurah? Lah saya ngomong sama Pak Lurah sendiri malah seperti itu. Nih, mau bagaimanapun juga Pak Lurah Suhat,
adanya kita berbicara tadi ya Pak Lurah, jadinya selamat sama si Tondel kan? Pak Lurah, Iya. istri saya gimana Pak Lurah? Saya tidak tahu, Del. Saya tidak tahu. Astagfirullah ya Allah, Mas. Baru nikah, Ini malah tinggal mati. Harusnya kalian tadi tidak pergi. Pak Lurah gimana istri Pak Lurah? Saya memang tadi sudah teriak-teriak meneriaki warga saya untuk tidak mengambil, tetapi karena kemiskinan yang begitu sangat lama, kami tidak makan. Hampir setiap hari kami makan hanya sisa-sisa. Nih Pak Lurah, Pak Lurah sendiri saja udah teriak-teriak, mereka tidak percaya, apalagi saya itu siapa? Ininya harusnya gimana sih? Udah terjadi nih Pak Lurah. Lalu hal-hal seperti ini saya harus menyalahkan siapa? Gak ada yang perlu disalahkan. Kita mending lebih baik berdoa. Tapi saya pemimpin di sini. Saya merasa bertanggung jawab. Ya berarti Pak Lurah itu tinggal mimpin ini satu. Gimana Pak Lurah? Dia hampir tidak berguna setiap harinya. Dia disuruh kerja bakti saja tidak berangkat. Astagfirullah. Pak Lurah ini, aduh istri saya Saya gimana tidak Pak Lurah? tahu. Istri saya itu gimana Pak Lurah? Istri saya juga berada di atas. Ya kalau udah terlanjur kayak gini gimana? Begini saja. Mungkin mereka memang sudah benar-benar sudah mati. Tolonglah kalian yang... Saya rasa kalian memiliki kemampuan. Tolonglah ambillah mereka. Tolonglah manusia sembuhkan istri saya itu manusia. Biar kami kuburkan dengan layak. Tolonglah ambillah mereka. Sebagaimana caranya, saya kan raga badak, saya manusia bisa mengambil jin itu bagaimana? Harusnya Saya yakin kalian malam-malam di sekitaran hutan pasti kalian punya kemampuan, punya tujuan. nih, Tolonglah ambillah mereka. Saya akan kuburkan dengan layak. sudahlah Pak Lurah. Anda pun Pak Lurah akan mengambil mereka, sama saja kita bunuh diri. Sama halnya membiarkan mereka membusuk di atas. Kau bilang ini adalah wabah penyakit tadi. Bagaimana dia kalau mereka yang sudah tergeletak mati membusuk, lalu wabahnya itu menyebar kemana-mana. Seperti ini saja, untuk sementara ini kita cari cara, ya, bagaimana nanti cara untuk menghadapi si mayat-mayat itu. Tapi untuk saat ini lebih Pak Lurah tinggalkan desa ini. Saya mau harus pergi kemana? Ya banyak tempat lah. Ini mungkin memang banyak tempat, bumi ini memang luas, tetapi tidak semua makhluk yang berada di tempat itu menerima kami. Insya Allah menerima Pak Lurah. Tidak ada jaminannya. Ya. Kami para bangsa goib seperti kami ini punya wilayah masing-masing. Kami tidak bisa sembarangan masuk. Aduh, Gimana Pak Lurah istri saya Pak? nasib kita sudah seperti ini. Kok tidak cocok? Saya tidak mau memimpin warga seperti kamu. Jangan seperti itu. Lalu mau bagaimana? Ini kami sama-sama terkena musibah. Ya jalani bareng-bareng toh. Coba Tondel. Nama aslimu siapa? Tono. Ton. Mau bagaimana ikuti saja nih Pak Lurah. Atau kalian pawalah. Cepat tahu dengan mengikuti kalian dia akan berguna. Ketimbang mengikuti saya jadi beban. Astagfirullah. Jangan seperti itu Pak Lurah. Kamu Lurah. Ini Pak Lurah, kan lagi kena musibah bareng-bareng ya dijalani bareng-bareng toh. Terus kira-kira apa yang harus saya lakukan sekarang? Untuk saat ini memang belum ada sesuatu yang harus kita lakukan. Seiring berjalannya waktu nanti saya akan mencari informasi bagaimana cara agar semua mayat-mayat itu tidak menjadi wabah untuk yang lainnya. Tetapi bagaimana kalau mereka yang sudah mati membusuk? Ya kan seiring berjalannya waktu Lurah. Kita tinggalkan Berjalannya waktu itu beberapa lama. wilayah baru Pak Lurah. Kamu diam dulu, saya harus memikirkan warga saya yang berada di atas. Sudahlah Pak Lurah. Pak Lurah, kenapa sih warga sini itu miskin? Mimpinnya bagaimana sebelumnya? Pak Lurah tahu tanggung jawab Pak Lurah. Aduh, Saya kita berkata Pak Lurah daripada
Nanti kita juga membusuk di sini, Pak Lurah. Saya yakin kalian sering berpergian di hutan. Apakah kalian punya wilayah yang bisa kami tempati? Bisa, nanti ada. Sambil mencari menunggu cara. Ya. Tapi kau yakin aman untuk kami? Insya Allah aman. Saya hanya rakyat biasa. Saya akan pindah ke suatu tempat. Saya takut ada makhluk yang berkuasa di sana. Siapa lagi nih? Ini wargamu, Pak Lurah. Saya tidak tahu. Saya dengar ada rame-rame di sini. Ada apa? Apakah di sini habis ada peperangan? Bukan peperangan. Di sana banyak sekali bahaya dan banyak sekali harta. Saya akan mengambil harta itu. Saya bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian salah satu dari bagian mereka yang sedang melakukan peperangan? Tolong jelaskan itu, Pak Lurah, sebelum mengambil harta itu. Jika memang kalian adalah bagian dari mereka yang sedang melakukan peperangan, saya minta izin, saya mau mengambil sedikit harta yang ada. Jangan. Saya lurah di sini. Warga saya semua mati karena mau berniat mau mengambil emas tersebut. Ini bukan peperangan. Peperangannya belum selesai. Kau jelaskan manusia, kau yang lebih mengetahui. Ya, Kau seperti juga tadi. ingin mati. Kau tidak lihat itu. Itu wabah. Ya, warga desa saya itu. Maka dari itu, saya akan bertanya, apakah kalian itu bagian dari mereka yang mati? Saya mau minta izin jika memang kalian bagian dari mereka. Dan peperangannya sudah selesai. Saya mau mengambil beberapa harta dari mereka. Jangan. Saya lihat banyak sekali. Jangan, itu bukan mayat-mayat dari peperangan. Apakah kalian ini tidak kasihan terhadap orang tua seperti ini? Tidak mau sedekah sedikit? Saya juga melarat sepertimu. Tetapi percayalah, manusia ini sudah menjelaskan. Emas yang tertempel di badan mereka yang sudah pada mati, itu keluarga saya mati itu semua. jebakan. Jebakan. Kau dengar sendiri. Mana ada mayat itu banyak seperti itu? Dibilang jebakan. Sebenarnya itu apa yang terjadi? Itu jebakan. Itu penyakit menular. Dengarkan. Itu jebakan. Dari suatu kerajaan yang ingin. Kau tadi mengatakan Rangsang Jolang. dari kerajaan Rangsang Jolang yang sedang manusia ini hadapi. Itu jebakan. Mayat-mayat yang bergelipangan di atas sudah terkena wabah penyakit. Kau sudah tua. Ya, maka dari itu saya sedang melakukan perjalanan ingin mencari uang untuk makan. Saya sudah 1 minggu belum makan dan saya melihat harta sebanyak itu. Sisa-sisa peperangan saya pengen mengambilnya. Percayalah, kalau kau mengambil emas-emas yang tertempel di badan mereka, akan pernah hidup lagi. kau bukannya mendapatkan makanan, tapi kau mendapatkan ajal. Lalu Benar seperti itu manusia. Benar. saya makannya bagaimana? Saya sangat lapar. Saya sudah berjalan berhari-hari, tidak ada makhluk yang mau menolong saya. Seperti ini. Nanti siapa namanya itu? Kiraksa. Kiraksa. Nanti saya akan barengkan sama Ki Lurah aja nih, Pak Lurah. Tolong carikan tempat untuk kami Iya. yang sekiranya aman dan terhindar dari gangguan-gangguan makhluk yang berkuasa di sana. Ya. Memangnya sejak kapan sampai ada wabah seperti ini di sini? Kemarin saya melewati tempat sini tidak ada wabah seperti ini. Saya juga tidak tahu, Ki. Manusia ini yang mengetahui semuanya. Siapa dirimu? Hei, Itu apa, Dan? Manusia ini Berdiri kau. siapa manusia? berdiri kau. Wah,
Luar biasa. Caranya seperti itu. Saya akui kalian ini hebat. Saya akui kau itu hebat. Kau bisa mengamati. Hanya dengan sedikit celah yang saya buat, kau sudah mengetahui siapa sebenarnya saya. Kamu tidak bodoh. Mengapa? Mengapa? Kau membiarkan kakek tua ini tidak boleh mengambil harta yang ada di sana. Itu permainan masa kecilku. Saya rasa sudah basi jika dipermainkan dalam peperangan untuk saat ini. Ternyata hanya melihat mayat yang dijatuhkan, kau sudah mengetahui ada mara bahaya di mayat itu. Oh, luar biasa, luar biasa. Menarik sekali lawan kali ini. Tapi perlu kau ketahui manusia. Walaupun rencana ini mungkin gagal membuat atau menyebarkan penyakit terhadapmu, tentunya pimpinan saya Rangsang Chola tidak akan hanya memiliki satu rencana saja. Rangsang Chola sudah menyiapkan banyak sekali rencana untuk menghentikan atau menghabisi kalian, karena kalian sudah terlanjur masuk dalam terhadap permasalahan ini. Siapa takut? Siapa takut? Saya sudah bisa membaca arah-arah serangan. Tunggu saja. Sebentar lagi ada pasukan yang sangat hebat dan itu akan melakukan penyerangan terhadapmu. Saya tunggu serangan itu. Saya beri bocoran terhadapmu agar dirimu bersiap-siap dan melakukan persiapan untuk melakukan peperangan. Dalam beberapa hari ini, mungkin 1 atau 2 hari, kami akan menyerang dengan pasukan yang sangat kuat. Dengan pasukan baru, ku akan menyerang kalian. Jadi siapkanlah pasukan-pasukanmu itu. Pasukan yang suci itu. Pasukan yang seolah-olah dia merasa paling suci. Satu kalimat saya titipkan dengan dirimu. Tolong sampaikan ke pimpinanmu itu Rangsang Chola. Apa itu? Pimpinanmu memang punya banyak uang. Memang kami tidak akan kekurangan uang sedikit pun ataupun harta sedikit pun. Tapi asal engkau tahu, uang tidak bisa membeli segalanya. Siapa bilang uang itu tidak bisa membeli segalanya? Saya akan buktikan itu. Ya. Jangan dikira uang yang banyak pimpinanmu bisa melakukan itu sebuahnya. Banyak yang memiliki uang, tapi tidak pernah bisa membeli keselamatan. Ya. Banyak yang memiliki uang, tapi tidak ada yang bisa membeli sebuah waktu. Betul. Banyak memiliki uang, tapi tidak banyak dengan pengalaman. Dengan uang yang banyak sekali makhluk yang akan tunduk dan menaati perintah dari kami. Dan asal engkau tahu, makhluk-makhluk yang tunduk terhadap tuanmu Rangsang Chola itu hanya makhluk yang memiliki hati yang tidak bersih. Mereka hanya mendekat dengan Rangsang Chola karena Rangsang Chola memiliki uang saja. Ya, Andai kata semua harta yang dimiliki Rangsang Chola tidak ada lagi, siapa yang mau mendekat Rangsang Chola? Itu sangat tidak mungkin. Harta yang dimiliki kerajaan Rangsang Chola itu sangatlah berkelimpahan dan tidak mungkin kekurangan Iya, sedikit. kok bisa bicara seperti itu? Saya lumpuhkan 1 raja tuyul Mesir saja dapat sumber uang dari mana itu Rangsang Chola?
Jika kau mau melumpuhkan 1, 2, 3 tuyul Mesir yang kami punya, kami bisa mendatangkan banyak sekali tuyul-tuyul Mesir yang jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat, mengambil jauh lebih banyak. Itu sangat mudah untuk kami. Oh ya, kita tunggu, ayo. Cepat laporkan itu. Akan saya sampaikan kepada Tuan Raja Solang. Dan saya pesan, dalam waktu 1 atau 2 hari lagi, kau harus bersiap-siap. Kau harus menyiapkan pasukanmu untuk melakukan sebuah peperangan. Dan peperangan itu akan dilakukan. Ayo. Jika kau memiliki tempat ingin melakukan penyerangan, atau di tempatmu pun sekalian akan saya datangi. Kau ingin di mana tempat itu? Dimanapun saya jadi. Di tempat ini. Baiklah, tidak di tempat ini. Baik. Di tempat ini dalam waktu 1 atau 2 hari lagi akan ada peperangan. Kenapa tidak sekarang saja? Mana mungkin dilakukan peperangan hanya 1 melawan 1. Itu namanya bukan peperangan, itu namanya pertarungan. Bawa saja semua pasukan ke sini langsung perang. Peperangan itu memiliki sebuah rencana strategi yang harus disiapkan secara matang-matang. Jika kita bergerak atau melangkah dengan cuma-cuma, itu hanya kebodohan yang kita tunjukkan kepada pihak musuh. Sudahlah, kau diam. Kau hanya makhluk yang beruntung yang tidak dikasih racun sama Ransang Jolang. Kalau andai kau tidak beruntung, kau sama seperti prajurit-prajurit yang mati karena dikasih wabah. Segeralah bertobat dan bersyukur kau masih diberi kesempatan untuk tobat dan hidup. Pergi. Nikmati saja sisa-sisa hidup kalian, karena kalian nantinya akan dijadikan tumbal untuk tuyul Mesir saya. Kaget gaya. Malah. Aku sepatang tahun ngomong gak ada habisnya sama malu-malu seperti itu ya. Baik teman-teman, itu tadi memang sudah kebaca arahnya ya. Pura-pura nyamar segala sesuatu. Jadi kayak kakek yang pura-pura apa namanya, jadi lah mumet. Ya kita mau nemuin si itu Bladuksa. Ya.